Hal spesial yang buat saya memilih HP ini adalah kamera depannya yang super wide angle. Jadi untuk momen rame-rame, kamera ini sangat-sangat sesuai. Sebelumnya saya memakai Google Pixel 3 dan Realme 6 Pro, itu juga kamera depannya super wide angle. Jadi ini sangat-sangat lebar untuk selfie rame-rame. Kemudian kamera belakangnya itu karena sensornya besar 1/1 7 inch, itu menghasilkan bokeh yang alami. Kemudian HDR-nya juga sangat luas, dan yang penting HDR-nya natural, jadi tidak lebay-lebay amat. Kemudian untuk detailnya jelas bagus. Untuk pewarnaannya ini cenderung natural seperti Sony Xperia yang saya pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini pada kali ini saya kedapatan sebuah HP. Jadi saya membeli HP ini seharga 2,05 juta. Jadi 2.050.000 rupiah. HP yang saya beli ini adalah HP Infinix Zero 8. Jadi Infinix Zero 8 ini saya beli seharga 2 juta saja. Kemudian kenapa saya beli ini, karena sebelumnya saya memakai Google Pixel 3, itu ada kamera super wide angle-nya di depan. Kemudian saya pernah memakai juga Realme 4 Pro, itu juga bukan Realme 4 Pro ya, Realme 6 Pro, itu juga ada kamera depan super wide angle-nya. Jadi saya pengen membeli sebuah HP yang bisa untuk selfie wide angle. Dan pilihan saya setelah Google Pixel 3 dan Realme 6 Pro adalah ini, Infinix Zero 8. Sebelum kita buka, kita lihat bungkusnya. Jadi ini saya beli bekas. Kemudian spesifikasinya ini memorinya internalnya 128 GB, kemudian RAM-nya 8 GB, kemudian baterainya 4500 mAh. Operasi sistemnya Android 10. Kemudian front kameranya, kamera depannya itu 48 megapiksel, itu sensornya setengah in. Jadi saya tertarik itu karena sensornya setengah in, tapi ternyata belum autofocus. Kemudian kamera super wide angle-nya 8 megapiksel, kemudian kamera belakangnya 64 megapiksel, kamera utamanya 1/1,7 inch, lumayan besar. Kemudian sensor super wide angle-nya ada 8 megapiksel. Kemudian ada kamera gimmick 2 megapiksel, itu nggak tahu, itu mungkin depth sensor sama monokrom. Kemudian prosesornya Helio G90T. Kemudian menunjang konektivitas 4G atau 4G. Kemudian resolusi layarnya, displaynya itu 6,85 inch 90 Hz. Kemudian resolusinya Full HD plus. Kemudian di sini ada ini ya, jadi sensornya ini memakai sensor Sony IMX semuanya. Kita lihat dalamannya, kita buka. Ini ada HP-nya, kita kesampingkan dulu. Kemudian di box pembeliannya ini ada chargernya. Jadi chargernya ini kalau tidak salah 50 watt, kalau tidak 30 watt, jadi super fast charging. Kemudian ada kabel USB tipe C. Jadi Infinix Zero 8 ini sudah USB tipe C. Kemudian ada buku manual, ada tempered glass-nya. Kemudian ini nota pembeliannya. Jadi saya beli seharga 2 juta. 2 juta pas, seperti itu. Kemudian dapat casing ini satu. Kemudian ini ada 2 casing. Sekarang kita lihat HP-nya. Ini HP-nya masih lumayan mulus walaupun ini bekas. Ini di belakang seperti ini, gelas mungkin. Kemudian kameranya ada 4 ya tadi ya. Ini 64 megapiksel eye quad kamera. Kemudian yang atas itu super wide angle, yang samping itu depth sensor sama makro, mungkin ini LED flashnya. Kemudian di bawah ada USB tipe C nya, kemudian ada jack audio, kemudian ada speaker.
Kemudian di atas cuma ada lubang mic. Kemudian di depan ada ini yang saya suka, ada dua kamera. Yang pertama itu super wide angle, kemudian yang kedua adalah 48 megapiksel yang utama, lensa biasanya. Kemudian ini sudah mendukung Gcam, jadi Infinix Zero 8 saya ini sudah mendukung Gcam dengan semua kamera aktif. Ini kamera depan super wide angle-nya, seperti ini, memakai Gcam HDR plus. Kemudian ini kamera belakang super wide, kemudian ini lensa normal, kemudian ini kamera depan normalnya. Kemudian untuk kamera belakangnya, ini aplikasi kamera biasanya. Ini kamera belakangnya ada 2 kali digital zoom, kemudian normal, kemudian ini normal, ini super wide angle, HDR auto. Kemudian di sini ada mode cantik, kemudian pro-nya di sini ada 64 megapikselnya seperti ini. Jadi yang saya suka, kenapa saya membeli ini itu karena ada dua lensanya. Ini lensa pertama, lensa keduanya ini super wide-nya. Jadi lensanya ini mendukung eye autofocus, jadi ada tracking matanya. Ini mendukung eye autofocus. Di sini ada pengaturannya. Ini fokus otomatis mata, jadi mendukung eye autofocus seperti Sony Xperia saya ini. Jadi kenapa saya membeli ini, karena ada dua lensa, lensa super wide angle, kemudian lensa normal, seperti itu teman-teman. Untuk hasil foto dan videonya nanti bisa kita lihat di belakang. Jadi aplikasi kameranya seperti ini. Kemudian ada mode manual mungkin. Di sini ada video pendek, video AI cam, bokeh per malam, tembakan air. Ini untuk bisa untuk tembakan air, itu bisa untuk leg trail. Kemudian ada tidak ada mode, ada ini profesionalnya ada di sini pengaturannya. Kemudian super SS-nya bisa sampai 6 detik saja. Jadi seperti itu. Untuk hasil foto dan videonya bisa kita lihat di belakang. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Jadi saya suka seperti ini karena ada dua lensa kamera di depannya.